Kalau Freon R22 saya isi 110 PSI, apakah bisa sebabkan kompresor mati, Om? Nah, di sini dia ada AC, punya AC R22 ya. Freon R22 itu Freon ya, refrigeran ya. Refrigeran. Kalau orang kita bilang tuh refrigeran Freon. Dia mau isi sampai 110. Setiap freon itu ada karakter masing-masing dan ada tekanan masing-masing ya. R22 itu tekanannya itu di sekitar 60, 70 sampai 80 ya, sekitar segitu. Lalu misal kalau R32, R410 itu di angka 140, 150, 160. R410 juga seperti itu ya. Nah, jadi punya ciri masing-masing, karakter masing-masing ya. R32 itu freon tunggal ya, R410 itu freon campuran, R22 freon campuran kayak gitu ya. Lalu jenis olinya juga berbeda-beda teman-teman. R22 itu jenis olinya mineral, R32, R410 itu jenis olinya sintetis ya kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan AC diisi kita isi freon AC itu ya. Isi freon AC itu sesuai dengan nameplate ya. Nameplate ini nameplate itu ada ini udah buram ya, udah rontok, udah luntur. Jadi di sini kan ada keterangan nameplate itu model segala macam, refrigeran, terus kapasitas segala macam, BTU ya. Nah, kita isi freon itu nanti sesuaikan dengan ampere ya. Biasanya kita harus punya tang ampere ya. Biasa kan harus punya tang ampere pada saat mengisi freon. Jangan hanya ngandelin manifold ya. Jangan hanya ngandelin manifold. Karena patokan utama pada saat kita isi freon itu adalah di ampere ya. Ampere kompresor ini. Ampere ini maksudnya ampere kompresor ya. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan ampernya misalkan 2,5 atau 1,9 ya. Anggaplah 1,9 ampere di nameplate ini ya. 1,9. Artinya kita pada saat isi freon itu kan ampere naik ya. Ampere naik itu kalau kita isi freon. Kalau kita masukin freon set, cos gitu ya. Nah, ampere juga ikut naik. Nah, kita isi freon itu sampai ampernya ini menunjukkan angka sama di nameplate ini 1,9 ya. Nah, pada saat dia udah 1,9 dan tekanan di misalkan di 60 atau 70 udah stop ya, stop karena kompresor itu kemampuannya berarti ada di situ tekanannya ya, ada di sana. Kalau misalkan di ampere 1,9 di sini 60 ya udah nggak apa-apa karena emang ya berarti kemampuan kompresor ini ada di tekanan 60 PSI gitu ya. Nah, tadi teman kita nanya kalau misalkan R22 ini diisi sampai 110 ya, 110 PSI. Itu sebabkan kompresor mati nggak, Om? Nah, tadi yang seperti gue bilang tadi R22 ini tekanannya idealnya di 60 75 60 70 80 sekitar segitu ya. Nah, kalau misalkan dia diisi sampai 110 itu berarti di sini ya. Nah, 110. Sedangkan 110 itu udah bukan tekanan idealnya lagi si R22 ya. AC R22 udah bukan tekanan dia lagi ya, tekanan idealnya lagi. Nah, tadi kan ampere naik kalau kita isi freon. Berarti kalau kita isi freon tinggi sampai 110, ampernya juga akan melampaui sesuai nameplate ini ya. Akan melampaui ya, lebih ya. Misalkan di sini tadi 1,9 ya ampere. Lalu kita isi sampai 110, maka ampere di sini bisa berubah jadi 2 atau 3 ya. 2 ya bisa jadi 3,1 atau 3,5. Nah, itu artinya bukan kemampuan si kompresor ini lagi ampere itu ya, udah melewati batas kemampuan kompresor, batas yang udah ditentuin oleh pabrikan ya. Itu kompresor kelebihan beban. Nah, kalau kelebihan beban
kompresornya akan overhead teman-teman. Overhead lalu kalau overhead berarti overloadnya akan memutus arus ke kompresor. Overload itu mengamankan ya, mengamankan arus, mengamankan kompresor karena overload ini membaca bahwa kompresor ini kelebihan beban lalu diputus. Kalau diputus artinya kompresor mati ya. Jadi di sini jawabannya bisa ya, bisa. Jadi kalau Freon R22 saya isi 110 PSI, apakah bisa sebabkan kompresor mati Om? Sangat bisa ya, sangat bisa. Karena kalau udah 110 itu kompresor akan kelebihan beban ya, kelebihan beban. Setelah dia kelebihan beban, overload akan memutus arus karena overload membaca bahwa arus yang masuk, arus yang melewati itu melampaui batas, lalu diputuslah arusnya ya. Setelah arus diputus ya otomatis kompresor mati ya. Aku juga nggak tahu kenapa teman kita ini ngisi sampai tinggi banget 110 ya, 110 PSI. Apa untungnya ya? Jadi kita isi freon itu nggak boleh asal-asalan ya teman-teman, ada aturannya. Jadi nggak boleh dikit, terlalu dikit nggak boleh, terlalu banyak juga nggak boleh ya. Tadi harus ada sesuai dengan template ini. Gue juga sering pernah menemui customer yang udah Mas isi aja yang banyak biar saya nggak ngisi lagi freonnya gitu, biar freonnya lama nggak isi lagi gitu. Nggak bisa begitu ya, karena ada aturannya. Kalau di sini 1,9 ya kita harus isi ampernya, ampere itu 1,9. Kalau minta diisi banyak-banyak dengan alasan ya biar lama, habisnya ya nggak bisa. Nanti ampernya naik ya, ampere melampaui dari kemampuan kompresor ini. Jadi 3 ampere, 4 ampere ya putus. Ininya overhead, panas ya, kompresor panas. Lagian kalau misalkan udah isi aja yang banyak biar gue lama nggak ngisi lagi ya, biar lama nanti ngisi lagi, nggak gitu. Freon itu emang aslinya nggak habis ya kalau nggak ada kebocoran. Oke gitu ya teman-teman. Kalau misalkan isilah sesuai dengan speknya ya, spek kompresor dan spek si freon. Kalau misalkan R410 berarti itu, nah kalau R410 wajar di 110, tapi 110 kalau untuk R410 R32 itu malah kurang ya teman-teman, kurang. Tekanannya malah kurang. R32, R410 freonnya itu ada di angka 140 paling enggak, 140, 150, 160. Jadi keras sekali ya R32, R410 ini sangat keras tekanannya. Makanya AC yang menggunakan freon R32, R410 itu wajib menggunakan pipa yang tebal minimal 0,6 ke atas karena resiko yaitu meledak bocor itu ya. Nah itu tekanannya. Kalau dia diisi 140 R32 diisi 110 R32 R410 itu malah kurang ya, kurang. Kalau R22 paling enggak di atas 60 ya, 60, 70, 80. Nah kalau tapi biasanya sih kalau merek-merek Samsung ya, AC merek Samsung tuh emang tekanannya itu agak keras, volumenya itu agak banyak ya. Biasanya sih tekanan dia 80, 90 Samsung itu biasanya yang sering gue temuin ya. Tapi ampernya tetap normal. Yang penting patokannya ya tadi teman-teman, ampere. Kalau dia di 50 terus kita isi freon di 40 atau 50 PSI ya, sedangkan ampernya udah sesuai dengan nameplate ini, artinya si kompresor ini udah ada indikasi untuk udah nggak prima ya, udah mau rusak, udah indikasi kompresor ini udah mau pensiun ya, karena tekanan sama ampere udah nggak sinkron, udah mulai nggak sinkron ya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke,
Gitu ya. Terima kasih.